Halo, saya Virbum Veritatis dari sebuah pulau kecil di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya adalah seorang Kristen, seorang teolog Kristen, dan seorang apologet Kristen. Saya beberapa hari lalu membuat video tentang Khilafatul Muslimin, menyorot sebuah diskusi dengan pimpinan Khalif dari Khilafatul Muslimin, yaitu Abdul Qadir Hasan Baraja. Nah, saya menegaskan di dalam video itu bahwa perjuangan semacam yang dilakukan oleh Khilafatul Muslimin ini adalah sebuah perjuangan dari Anasir yang merongrong kedaulatan dan prerogatif dan dignity martabat dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah satu perjuangan membentuk dan mendirikan struktur negara di dalam negara. Dan puji Tuhan, bersyukur hari ini saya membaca berita, sebenarnya kejadiannya kemarin, polisi Jawa Timur, pihak kepolisian Jawa Timur telah menangkap 3 orang yang melakukan konvoi untuk mendeklarasikan dan mensosialisasikan gerakan ini kepada publik, melakukan pawai ya. Nah, bravo untuk kepolisian Jawa Timur yang bertindak cepat, tanggap, dan tegas terhadap anasir-anasir semacam ini. Tapi pertanyaan saya itu begini. Pertama, kapan Abdul Qadir Hasan Baraja, pimpinannya ini ditangkap bersama dengan para kaki tangannya dan orang-orang yang memiliki aspirasi yang sama dan yang terbukti terlibat secara langsung untuk perjuangan ini? Karena begini, saudara-saudara, kita tidak bisa berpura-pura tidak melihat implikasi yang sangat berbahaya dan implikasi yang sangat mematikan bagi eksistensi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah satu upaya, sekali lagi seperti yang tadi saya katakan, mendirikan dan membentuk struktur negara di dalam negara yang berkedaulatan dan yang memiliki dasar hukum dan yang memiliki pilar-pilar kebangsaan. 2 hal saja. Pengibaran bendera khilafah secara implikatif adalah deklarasi tantangan, deklarasi penolakan terhadap martabat dari Sang Saka Merah Putih. Sebagai negara kita hanya punya satu bendera, yaitu bendera merah putih, Sang Saka Merah Putih. Dan sebagai anak bangsa kita hanya punya satu ibu, yaitu Ibu Pertiwi, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi mendeklarasikan, mendirikan negara khilafah atau pemerintahan khilafah yang dipimpin oleh seorang khalif, itu merupakan satu seruan tantangan terhadap kedaulatan dan eksistensi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini berarti upaya semacam ini dari anasir ini, dari kelompok ini, sedang merongrong fondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Simbol-simbol penting yang menjadi identitas kita, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, dan Sang Saka Merah Putih itu ditantang oleh gerakan semacam ini secara implikatif melalui perjuangan mereka. Nah, kalau implikasi-implikasi yang tadi saya tarik itu benar, saya bisa salah dan mungkin saudara punya perspektif lain. Tapi sebagai seorang anak bangsa yang mencoba mengamati ini secara jujur, kalau implikasi-implikasi yang tadi saya tarik itu benar, maka pertanyaan saya kepada Bapak pimpinan TNI dan juga Bapak pimpinan Kepolisian Republik Indonesia, pertanyaan saya sebagai seorang awam dengan segala kerendahan hati, apa yang akan Bapak-Bapak lakukan dan yang seharusnya Bapak-Bapak lakukan? Kalau ada satu kelompok, ada satu individu, ada satu anasir, apalagi secara terbuka, mendeklarasikan eksistensinya yang perjuangannya, esensi dari perjuangannya adalah menggantikan Sang Saka Merah Putih, menggantikan bentuk negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia, menggantikan dasar negara. Mereka kan berdusta kepada publik bahwa kami menerima NKRI, kami akan hidup koeksis, kami akan tetap menerima Pancasila. Itu semua omong kosong, itu semua bullshit. Negara khilafah, pemerintahan khilafah di bawah pimpinan dari khalif itu kan bukan sesuatu yang baru muncul sekarang di Indonesia. Itu sudah terjadi berabad-abad, dan ini merupakan satu ideologi totalitarian dan ideologi yang intoleran to the core-nya, dan itu semua persis, semua esensi substansi dari perjuangan khilafah dan khalif ini persis merupakan sesuatu yang mutuali eksklusif, berkontradiksi secara mutlak dengan pilar-pilar kebangsaan. Pertanyaan saya, apa yang akan Bapak-Bapak lakukan? Dan apa yang seharusnya segera Bapak-Bapak lakukan terhadap perjuangan semacam ini? Nah, saya
seringkali tertegun dan kagum menonton rekaman barisan Tentara Nasional Indonesia TNI dengan seragamnya yang wah, dengan senjatanya yang wah. Saya juga sering menonton rekaman barisan pihak kepolisian Republik Indonesia dengan seragamnya yang juga wah, dengan kewibawaan yang wah, sangat gagah dan sangat membanggakan. Tapi itu semua hanya akan menjadi fata morgana decak lidah yang tidak berguna, tapi tidak menjadi mata air rasa aman yang memberikan kehidupan kepada setiap anak bangsa di dalam negara ini. Kalau perjuangan khilafah dan khalif ini dibiarkan begitu saja dan tidak segera ditangani dan tidak segera ditindak dan tidak segera dibinasakan sama sekali dari negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, mohon maaf sekali lagi kalau ada hal-hal yang berlebihan, kalau ada hal-hal yang keliru terkait dengan birokrasi, pembagian tugas dan lain sebagainya. Saya tidak terlalu paham soal itu, tapi ini adalah ungkapan hati seorang anak bangsa melihat situasi semacam ini. Tolong Pak, jaga kami, lindungi kami, rakyat bangsa ini dari setiap upaya untuk membubarkan negara ini, mengganti dasar negara, mengganti sang saka merah putih, melenyapkan Ibu Pertiwi. Tolong jaga itu Pak. Tuhan kiranya memberkati Indonesia, memberkati TNI, memberkati Polri, memberkati semua unsur dan pihak keamanan yang ada di dalamnya, dan memberkati seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bukan hanya besar, tapi menjadi semakin kuat, berkedaulatan, dan tidak mau kedaulatannya ditantang secara terbuka di dalam bangsa ini. Dan saya juga berdoa supaya bangsa ini memberikan rasa aman, memberikan damai sejahtera dan terus makmur, dan semua orang yang Tuhan sudah pakai untuk memimpin bangsa ini pada setiap level dan pada setiap bidang, kiranya diberikan hikmat dan bijaksana mengerjakan tugasnya sebaik-baiknya. Salam dari sebuah pulau kecil di negara kesatuan Republik Indonesia, dari seorang Kristen, dari seorang teolog, dari seorang apologet yang sedang prihatin melihat perjuangan dan gerakan dan aspirasi semacam yang dilakukan oleh Khilafatul Muslimin.